Pernah nggak sih bingung pas mau prediksi sesuatu tapi faktornya banyak banget? Nah, kali ini kita bakal bongkar satu misteri statistik yang sering banget bikin orang salah kaprah, regresi ganda. Tenang, kita bakal pakai contoh yang gampang dimengerti dan deket banget sama kita, yaitu dunia pendidikan. Oke, coba bayangin deh. Kita ini ceritanya jadi panitia penerimaan siswa baru. Tugas kita apa? Ya, nebak. Atau lebih tepatnya memprediksi calon siswa mana nih yang kira-kira bakal sukses nanti di sekolah. Tentu aja kita nggak bisa main tebak-tebakan doang kan? Kita butuh data. Nah, pertanyaannya, data apa sih yang paling bisa kita pegang? Untuk kasus kita ini, yuk kita kerucutin aja ke dua data yang pasti ada, nilai ujian nasional atau UAN sama nilai rata-rata rapor. Kelihatannya sih dua-duanya ini prediktor yang kuat banget ya kan? Tapi beneran nggak ya? Coba kita bedah lebih dalam. Jadi, misi kita jelas banget. Kita mau tahu seberapa besar sih kontribusi nilai UN dan nilai rapor ini buat memprediksi kesuksesan siswa ke depannya. Biar apa? Biar keputusan kita buat nerima siswa baru itu benar-benar didasarin sama data, bukan cuma perasaan. Nah, langkah pertama yang paling kepikiran, ya kita tes saja satu-satu. Kita pakai analisis regresi sederhana buat lihat pengaruh nilai UAN doang itu seberapa, terus nanti kita cek juga pengaruh nilai rapor doang. Kelihatannya logis dan gampang kan? Coba kita lihat hasilnya. Oke, hasil pertama keluar. Dan, wow, ternyata nilai UAN sendirian itu bisa menjelaskan 60% kesuksesan siswa. Gede banget kan? Angkanya meyakinkan banget. Kalau lihat ini doang, kita bisa langsung mikir, wah, UAN ini emang prediktor paling top. Terus gimana sama nilai rapor? Ternyata nggak kalah jago loh. Nilai rapor bisa menjelaskan 55%. Oke, jadi sekarang kita punya dua jagoan nih. UAN ngasih kontribusi 60%, rapor 55%. Keren kan dua-duanya? Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Kalau UAN kontribusinya 60% dan rapor 55%, apa yang terjadi kalau kita gabungin kekuatan mereka? Logika awam kan biasanya langsung aja dijumlahin, ya nggak? Tunggu. 60 tambah 55, 115%. Loh, kok bisa? Gimana ceritanya dua faktor ini ngejelasin lebih dari 100%? Ini kan mustahil banget secara statistik ataupun logika sehat. Nggak mungkin kita bisa ngejelasin sesuatu lebih dari totalnya. Nah, ini dia jebakannya. Jelas ada yang nggak beres sama cara kita ngitung tadi, menganalisisnya satu-satu terus dijumlahin gitu aja ternyata salah besar. Jadi, apa dong yang kita lewatin? Ada rahasia apa di baliknya? Jawabannya ada di satu konsep yang penting banget dalam statistik, tumpang tindih atau bahasa kerennya overlap. Jadi, nilai UN dan nilai rapot itu ternyata nggak berdiri sendiri-sendiri, mereka itu saling berhubungan. Nah, ini yang kita sebut sumbangan bersama. Gampangnya gini, ini adalah bagian informasi yang sama-sama dijelasin oleh UN dan rapor. Coba dipikirin, siswa yang rajin belajar, kemungkinan besar nilai UN-nya bagus. Nilai rapornya juga bagus kan? Nah, informasi tentang kerajinan siswa ini ada di kedua data itu. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Bayangin aja, lingkaran gede itu adalah semua faktor kesuksesan siswa. Terus lingkaran pertama itu kekuatan prediksinya UAN, lingkaran kedua itu rapor. Bagian yang nggak beririsan itu informasi unik yang cuma dikasih sama UAN atau cuma dikasih sama rapor. Nah, lihat deh bagian yang di tengah, yang tumpang tindih, itulah sumbangan bersama tadi. Waktu kita analisis satu-satu, bagian tengah ini hitung 2 kali. Makanya angkanya bisa jadi 115% yang aneh itu. Jadi, gimana caranya biar dapat angka yang benar? Ya, kita harus pakai metode yang bisa misahin mana sumbangan unik, mana sumbangan yang barengan. Nah, disinilah regresi ganda masuk sebagai pahlawan. Analisis ini ngelihat semua prediktor secara barengan, jadi dia pintar. Dia bisa ngitung bagian yang tumpang tindih itu cuma sekali. Dan inilah angka yang sebenarnya. Setelah dihitung pakai regresi ganda, ternyata nilai UAN dan rapor kalau digabung, itu totalnya menjelaskan 68% kesuksesan siswa. Jauh kan dari 115%? Nah, 68% ini angka yang jauh lebih masuk akal dan yang paling penting, jujur secara statistik. Bagian ini nunjukin rinciannya lebih jelas lagi. Dari total 68% itu, coba lihat. Ternyata porsi paling gede, 47%, itu adalah sumbangan bersama yang tumpang tindih tadi. Kontribusi unik dari UN sendiri cuma 13%, dan dari rapor malah lebih kecil lagi, cuma 8%. Sisanya yang 32%, yaitu faktor-faktor lain di luar nilai. Ini nunjukin betapa pentingnya kita ngerti soal tumpang tindih informasi ini. Terus gimana sih cara kerjanya? Simpelnya, di balik layar, statistik itu pakai rumus kayak gini. Nggak usah pusing sama rumusnya, intinya dia itu ngasih bobot yang pas buat tiap faktor, buat UAN dan buat rapor. Dan yang paling keren, dia ngelakuin itu sambil ngeliat hubungan di antara keduanya.
Jadi secara matematis, dijamin nggak ada yang dihitung double. Dan ternyata, keuntungannya bukan cuma soal efisiensi loh. Dengan menganalisis semuanya sekaligus kayak gini, kita juga jadi mengurangi resiko salah ambil kesimpulan. Kalau kita ngetesnya satu-satu, risikonya lebih besar buat bikin kesalahan. Tapi, tentu aja, sama kayak alat canggih lainnya, regresi ganda ini punya aturan main, nggak bisa asal pakai. Biar model prediksi kita benar-benar valid dan bisa dipegang, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Singkatnya, ada beberapa rambu lalu lintasnya lah. Pertama, yang mau kita prediksi itu skalanya harus angka kontinuum. Terus hubungan antar variabelnya harus lurus atau linear. Dan yang nggak kalah penting, jumlah data kita harus cukup banyak. Kalau datanya terlalu sedikit, hasilnya bisa nggak stabil. Anggap aja ini checklist nyar analisis kita kuat. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Intinya adalah kalau kita mau memprediksi sesuatu pakai banyak faktor, kita nggak bisa tuh main tambahin kontribusinya gitu aja. Kunci buat dapat prediksi yang jujur dan akurat itu adalah ngertiin, ngukur, dan ngitung informasi yang tumpang tindih antara faktor-faktor itu. Dan itulah inti dari kekuatan analisis regresi ganda.